Oke, berikutnya ya, kita balik dulu kepada jantung. Untuk review jantung sendiri merupakan organ muskular yang ada di tengah rongga dada seperti ini ya. Jadi ada di belakangnya paru-paru, terbungkus dengan tulang-tulang iga yang saling berhubungan untuk melindungi jantung. Dan ini juga bentuknya bentuk piramid terbalik. Jadi piramidnya ada di sebelah kanan nih ya, bentuk sudutnya, kemudian belakang ada basisnya. Ini kita kenal sebagai apex ya, yang belakang kita kenal sebagai basis. Nah, kemudian untuk antar reviewnya, ini review saja ya, kita punya ada 4 ruangan, ada atrium kanan, atrium kiri, kemudian ventrikel kanan sama ventrikel kiri. Kemudian untuk pembuluh darah besarnya ada vena cava, 2 ya, superior sama inferior. Kemudian untuk outputnya ada aorta. Nanti aorta dia akan bercabang menjadi 3, ya, arteri subclavia kanan kiri, kemudian arteri abdominalis yang ke bawah, sama nanti arteri karotis interna. Oke, dari belakang kita lihat di sini ada aorta, kemudian arteri pulmoner, vena pulmoner, kemudian ada vena cava, serta ada percabangan dari sinus koronaria yang nanti akan memberikan makan kepada jantungnya sendiri. Nah, ini untuk alur sirkulasinya ya. Jadi bagaimana jantung itu memberikan makan bagi seluruh tubuh dengan cara mendistribusikan darah, oksigen, serta satu nutrisi lainnya, termasuk juga hormon untuk memberikan proses metabolisme yang adekuat bagi seluruh tubuh. Jadi mulai dari jantung, kemudian nanti juga akan mengarah ke kepala dan ekstremitas atas, kemudian mengarah ke bawah, nanti akan ke pencernaan, kemudian ke ginjal, ke kaki, sampai kepada balik lagi ke dalam jantung. Dan begitu seterusnya sampai kita meninggal nanti ya. Oke, kemudian ini yang mau kita bahas pada hari ini adalah sistem konduksinya. Nah, yang perlu kita pelajari, yang perlu kalian pahami adalah jantung itu merupakan organ yang bisa mengalirkan, yang bisa membangkitkan sumber daya listrik sendiri. Jadi dia punya PLTA sendiri, punya PLN sendiri. Jadi di sini namanya S-anode, sinoatrial nodus. Nanti S-anode ini dia akan berfungsi sebagai pacemaker alami atau pembangkit jantung, pembangkit listrik jantung alami. Nah, nanti dari S-anode ini dia akan bercabang ya menjadi 2, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Nanti yang ke kiri dia akan memberikan listrik kepada atrium kiri. Kemudian ke bawahnya nanti dia akan melewati tractus internodalis ya. Ini adalah jaras atau jaringan yang mengarah pada seluruh ruangan pada atrium. Kemudian nanti dari tractus internodal akan mengarah kepada ini ya, AV node atau nodus atrioventricular junction. Nah, tempatnya dari sini. Ini adalah cadangan atau serepan dari S-anode. Jadi misalnya nanti S-anode tidak berhasil membangkitkan listrik, maka akan diambil alih oleh AV node. Tapi ibaratnya cadangan tapi tidak sempurna yang utama. Sama seperti kita punya mobil ya, ada 4 ban utama, nanti kita punya ban cadangan. Nanti ban cadangan itu juga pasti tidak akan seperti ban utamanya. Mungkin nanti ketebalannya berbeda, atau mungkin velgnya berbeda dan sebagainya. Tapi itu sama dengan yang ada di kita. Meskipun nanti dari ini bisa menghasilkan listrik juga, tapi besarnya voltasenya, kemudian juga besar kekuatannya, dan juga kemampuan dia untuk memperlebar ventricle kontraksi itu juga berbeda dengan yang ada di S-anode. Nah, kemudian dari AV node akan mengarah kepada bekas isi yang ini, yang ini, nanti dia akan mengalir melalui ruang interseptum atau antar sekat dari ventricle kanan dan kiri. Kemudian nanti di sini akan bercabang menjadi 2 ya, ada cabang berkas kiri dan cabang berkas kanan atau left bundle branch sama right bundle branch. Kemudian dari cabang berkas kanan ini dia akan bercabang lagi menjadi yang lebih kecil lagi, namanya Purkinje atau Purkinje fibers. Nanti Purkinje fibers ini yang dia akan masuk ke dalam masing-masing otot jantung. Nanti dia akan melakukan seperti kapiler, nanti dia akan masuk untuk memberikan daya voltasenya. Jadi dia akan memberikan kekuatan untuk melakukan kontraksi dan relaksasi. Oke, selanjutnya mau tanya dulu silakan untuk anatomis konduksinya. Lanjut, bisa dipahami.
Oke, kalau nggak ditanyakan saya lanjut lagi ya. Oke, nah ini animasi bagaimana jantung itu melakukan kontraksi sampai pada konduksinya. Suaranya keluar enggak? Belum saya klik. Oke. The cardiac cycle. This animation explains how a cardiac cycle is produced by electrical impulses in the heart. The cardiac cycle starts when an electrical impulse or action potential is generated by the sinoatrial node. The electrical impulse travels along specialized conducting fibers in the walls of the atria, stimulating the atria to contract and pump blood into the ventricles. In the normal heart, impulse travels very rapidly. As a result, all the muscle cells in the atria contract together, producing a coordinated pumping action. The impulse also travels across the right slightly to allow the ventricles to relax and fill with blood before they contract. The impulse travels along the bundle of His, where the conducting pathways divide in two, forming the left and right bundle branches, which lie in the interventricular septum. From the bundle branch, specialized conducting fibers, called Purkinje fibers. Finally, the impulse travels up the outer walls of the ventricles towards the atria. The rapid and controlled spread of the electrical impulse through the ventricles stimulates the muscle cells in the ventricles to contract together and pump blood efficiently to the lungs and body. As you will see, during atrial fibrillation, the electrical activity of the atria becomes disorganized. As a result, the pumping function of the atria is lost, and the rhythm and efficiency of the entire heart are disturbed. Oke, jadi saya review dulu. This animation explains how a cardiac cycle is produced by electrical impulses in the heart. The cardiac cycle starts when an electrical impulse Sebentar ya. cardiac cycle is produced by electrical impulses in the heart. The cardiac cycle starts when an electrical impulse or action potential is generated by the sinoatrial node. The electrical impulse stimulating the atria to contract and pump blood into the ventricles. Jadi begitu ada stimulasi dari SI node nanti akan terjadi namanya kontraksi dari atrium. Nah, nanti dia akan, kalau kontraksi berarti dia akan mendorong darah masuk ke dalam ruang ventrikel. In the normal heart, impulse travels very rapidly. As a result, all the muscle cells in the atria contract together, producing a coordinated pumping action. The impulse also travels across the right atrium to the atrioventricular node, where it is delayed slightly to allow the ventricles to relax and fill with blood before they contract. The impulse travels along the bundle of His, where the conducting pathways divide in two, forming the left and right bundle branches, which lie in the interventricular septum. From the bundle branches, the impulse spreads into the inner walls of the ventricles via specialized conducting fibers, called Purkinje fibers. Finally, the impulse travels up the outer walls of the ventricles towards the atria. The rapid and controlled spread of the electrical impulse through the ventricles stimulates the muscle cells in the ventricles to contract together and pump blood efficiently to the lungs and body. As you will see, during atrial fibrillation, the electrical activity of the atria becomes disorganized. As a result, the pumping function of the atria is lost, and the rhythm and efficiency of the entire heart are disturbed. Oke. Ya, jelas ya, dari animasi tadi kita bisa melihat bahwa aliran listrik jantung itu benar-benar suatu hal yang dinamis dan terjadi bersamaan. Jadi begitu yang ini kontraksi, yang ini relaksasi, dan sebaliknya begitu ini kontraksi, yang ini harus relaksasi supaya nanti terjadi pengosongan ruang jantung yang adekuat. Berarti dia harus terjadi bersama-sama supaya nanti jantung itu bisa bekerja dengan baik untuk mengosongkan dan menerima kembali darah untuk dilakukan proses distribusi. Oke, saya lanjut. Nah, jadi secara keseluruhan untuk aktivitas listrik jantung ini ada dua ya, ada dua hal. Yang pertama adalah depolarisasi, ini adalah fase kontraksi. Jadi kita kenal juga nanti kalau kalian pelajari fase pembentukan gelombang jantung, kita lebih menggunakan istilah depolarisasi sama repolarisasi. Nah, untuk yang depolarisasi ini adalah fase kontraksi,
Ini adalah sel jantung melakukan transmisi untuk impuls listriknya yang dapat menyebabkan otot jantung mengalami kontraksi. Oke, kemudian untuk relaksasi ada fase istirahat. Otot jantung melakukan proses untuk melakukan relaksasi. Jadi dia kembali ke fase istirahatnya. Saya izin sebentar ya, mau ngasih obat si kecil dulu. Sebentar ya. Oke, jadi tadi untuk kesimpulan dari aktivitas kelistrikan jantung, kita mengenal dua istilah yang sebenarnya juga kemarin sama waktu kita belajar tentang anatominya. Ada tentang fase kontraksi, kita kenal sebagai depolarisasi untuk kelistrikannya. Kemudian untuk yang fase istirahat kita kenal sebagai repolarisasi. Oke, jadi ini untuk gelombangnya ya yang kita pelajari dan harus kita pahami sebagai perawat. Bagaimana memahami EKG yang normal dulu sama memahami EKG yang berbahaya atau yang bersifat letal atau mematikan. Jadi secara garis besar ini ada ada gelombangnya, ada gelombang P, kemudian ada gelombang Q, gelombang R, gelombang S, sama T dan O. Untuk yang gelombang P tadi merupakan aktivitas dari depolarisasinya atrium atau fase kontraksinya atrium. Kemudian yang kedua adalah gelombang Q, gelombang R dan S ini adalah aktivitas dari depolarisasinya ventrikal. Jadi dia kontraksi dari ventrikal. Kemudian gelombang T ini adalah gelombang T ini adalah fase dari repolarisasinya ventrikal. Jadi fase istirahat dari ventrikelnya. Nah, untuk repolarisasi dari atrium itu sebenarnya ada di sini ya. Jadi begitu atrium itu mengalami kontraksi, nanti kan fase selanjutnya adalah dia mengalami relaksasi. Nah, tapi bersamaan dengan fase istirahatnya atrium itu juga terjadi namanya kontraksi dari ventrikel, sehingga nanti kalau di EKG gelombang istirahatnya atrium itu akan tertutup oleh gelombang dari kontraksinya ventrikel. Jadi pada gelombang EKG tidak akan tampak yang namanya fase istirahat dari atrium, yang tampak hanya istirahatnya dari ventrikel. Oke, kalau kita gambar seperti ini ya, ini adalah fase dari program penjalaran listriknya. Yang ini adalah fase aktivasi dari atrium, kita kenal dengan gelombang P, kemudian aktivasi dari ventrikel ada gelombang QRS. Q itu di sini ya, kalau gelombang Q di sini, R itu di sini, S itu di sini. Jadi kita mengenal kompleks kalau QRS ya untuk mewakili fase kontraksi dari ventrikel. Kemudian yang berikutnya adalah fase recovery atau istirahat dari ventrikel. Nah, ini kalau kita kenali dari iramanya ya, kalau yang normal heartbeat itu yang atas ini. Jadi kita bisa melihat dengan jelas mana gelombang P, QRS sama T-nya. Kemudian yang fast heartbeat atau kita kenal sebagai takikardi itu seperti ini. Jadi dia jaraknya lebih cepat ya, jaraknya lebih rapat, tapi untuk bentuk dari gelombang itu masih normal. Kemudian slow heartbeat atau bradycardia ya, ini juga sama seperti yang normal, tapi dia lebih renggang atau lebih lambat untuk penjalaran konduksi listriknya. Kemudian yang bawah ini ada yang irregular heartbeat atau yang tidak berirama, tidak teratur ya. Ini kita kenal ada banyak sekali, ada atrial fibrilasi, ada atrium clutter, kemudian ada SVT dan sebagainya. Ini kita kenal sebagai irama jantung yang tidak reguler. Nah, makanya saat kita melakukan pemeriksaan nadi ya, usahakan kita mengukur nadi itu secara 1 menit penuh untuk mengetahui apakah dia reguler atau tidak. Karena itu adalah cara paling mudah untuk mendeteksi regularitas dari jantung. Karena kalau misalnya dia tidak reguler, berarti kita bisa tahu dari nadinya. Itu nanti akan kita pastikan dengan melakukan perekaman EKG untuk mengetahui apakah benar-benar irregular atau tidak ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ya tadi sudah saya jelaskan untuk aktivitas konduksi jantung. Untuk depolarisasi dari atrium kita wakili dengan gelombang P, kemudian untuk QRS ini mewakili dari depolarisasinya ventrikel, kemudian repolarisasi ventrikel memunculkan gelombang segmen ST dan gelombang T. Oh ya, lupa tadi. Selain tadi gelombang P, QRS, T, juga ini ada namanya interval ya. Jadi untuk mengukur waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu gelombang. Jadi ini ada yang namanya PR interval. PR interval itu berarti adalah
waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kontraksi atrium sampai pada relaksasinya atrium, itu namanya PR interval. Kemudian QRS durasi ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kontraksi dari ventricle. Kemudian QT interval itu adalah waktu yang dibutuhkan mulai dari ventricle melakukan kontraksi sampai dia melakukan relaksasi. Jadi ini adalah waktu yang dibutuhkan ya. Jadi kalau kita waktu kita belajar anatomi kemarin untuk gelombang kaki itu ada, untuk atas kaki ada 2 jenis ya. Kalau yang ke kanan dia mewakili waktu, kalau yang ke atas dia mewakili voltase. Jadi semakin panjang gelombangnya berarti dia membutuhkan waktu yang semakin lama. Kalau dia semakin tinggi berarti dia membutuhkan energi yang semakin berat. Itu nanti juga akan terdampak pada fisiologi jantungnya, pada morfologi jantungnya. Oke, berikutnya yang perlu kita ketahui dari EKG adalah vektor dan aksis jantung. Nah, kalau vektor ini adalah arahnya. Arah, nanti kalau arah itu berarti dia harusnya kan dari atas ini ya, dari sini, dari kanan atas ke kiri, kemudian ke bawah. Nah, nanti ini yang kita kenal sebagai vektor atau arahnya. Kemudian yang kedua adalah aksis. Nah, kalau aksis itu adalah sumbunya. Jadi sumbu terhadap garis horizontal sama garis vertikal itu namanya vektor. Nah, ini dapat digunakan untuk membantu menemukan kelainan jantung, misalnya hipertrofi dan deviasi. Jadi jantung itu bisa mengalami pembengkakan ya, pembesaran sama kemencengan. Jadi jantung itu bisa muter, tergantung nanti patologi apa yang dialami oleh jantung tersebut. Nah, ini untuk mengetahuinya ya, kita mengenal adanya aksis. Nah, aksis ini nanti yang normal adalah yang ini ya. Jantung itu aliran listrik jantung mengarah mulai dari -30 ini sampai kepada positif 90. Jadi mengalirnya normal ke sini. Nanti yang tidak normal kemana? Ya ke sini, bisa ke atas, bisa ke kanan sini, bisa ke sini. Nah, normalnya nanti dia harus ke arah sini ya. Kemudian nanti kita tahunya dari mana? Kita bisa menggunakan alat bantu yang namanya Einthoven triangle. Nah, triangle ini adalah garis imajiner ya. Jadi garis yang dibuat untuk menentukan arah dan vektornya, menentukan vektor dan aksisnya. Nah, ini kita kenal ada RA atau right atrium, kemudian RA right arm ya, tangan kanan, kemudian LA left arm atau tangan kiri, kemudian left leg atau kaki kiri. Nah, ini yang digunakan adalah yang bagian kiri untuk sumbu basisnya. Nah, yang kanan itu tidak digunakan karena arah listrik jantung itu mengarah dari kiri ke kanan, bukan dari kanan ke kiri, bukan dari kanan ke kanan, atau mungkin dari kiri ke kanan. Nah, makanya nanti yang digunakan sebagai landasan untuk iya sebentar. Jam lagi baru boleh minum susu. Ya, tunggu ya. Samain dulu. Ya, jadi landasannya ada tangan kanan, tangan kiri, dan kaki kiri. Kaki kanan tidak digunakan karena itu merupakan ground atau mungkin dasar ya, atau mungkin irama yang mungkin bisa digunakan untuk irama dasar atau basisnya, misalnya begitu. Jadi tidak digunakan karena dia berlawanan arah dengan arah sumbunya. Nah, kemudian nanti dari 3 titik ini dia akan membuat 6 garis. Yang pertama ada lead 1. Lead 1 itu mengarah dari tangan kanan ke tangan kiri. Kemudian ada lead 2. Lead 2 itu mengarah dari tangan kanan ke kaki kiri. Kemudian ada lead 3. Lead 3 ini mengarah dari tangan kiri ke kaki kiri. Jadi istilahnya kalau kita buka tangan gini ya, kita bisa melihat arah sumbu itu dari tangan kanan ke tangan kiri, kemudian tangan kanan ke kaki kiri, kemudian yang dari tangan kiri ke kaki kiri. Nah, selain itu juga ada 3 garis yang lainnya, yaitu ada AVR, AVL, sama AVF. Untuk 3 garis ini, dia mengarah dari sumbu pusat jantung ya ke pinggirnya. Nah, kalau yang saya katakan tadi normal, dia mengarah dari kanan ke kiri. Nah, ini yang kita kenal tadi ya. Yang kita lihat di sini ada dari sumbu pusat jantung ke tangan kanan. Ini kita kenal sebagai AVR. Nah, ini arahnya positif. Nah, nanti dia kalau di gambar di EKG dia akan terbalik iramanya. Arah gelombangnya. Kalau tadi misalnya gelombang P itu dia ke arah ke atas, tapi kalau kita lihat di gelombang di lead AVR, nanti dia akan mengarah ke bawah karena dia berlawanan arah dengan sumbunya.
Kemudian yang kedua adalah AVL. Nah, kalau AVL ini dia dari sumbu tengah jantung ini mengarah ke tangan kiri. Kemudian kalau dari sumbu pusat jantung ke kaki kiri dia yang namanya AVF. Nah, ini yang dia akan membuat yang namanya satu kompleks jantung. Jadi untuk satu kompleks ini dia patokannya adalah yang mengarah pada arah yang sama. Nanti kita lihat di sini ada lead 1, temannya adalah AVL. Karena dia arahnya ke sini. Kemudian lead 2 temannya adalah lead 3 sama AVF. Jadi dia kompleksnya yang dilihat adalah yang bawah. Oke, ini untuk aksis tadi sudah saya jelaskan ya, kalau dia merupakan meringkaskan semua vektor. Jadi aksis ini merupakan sudut yang dibentuk oleh vektor tadi. Jadi normalnya adalah minus 30 sampai 110. Oke, ini ya. Jadi untuk melihat bagaimana arah listrik itu. Yang normalnya kan dia dari kanan atas ke kiri bawah seperti ini. Nah, nanti kalau kita normal kita menemukan aksis yang dia plus 150 atau mungkin yang minus 60, berarti dia aksisnya melenceng atau dia jatuhnya muter ke arah kiri atas atau mungkin malah ke kanan atas. Jadi jatuh itu bisa memutar tergantung dari arah patologinya. Sampai ada pertanyaan silakan raise hand atau diketik saja enggak apa-apa. Kalau nggak ada saya lanjut dulu. Oke, jadi sekarang untuk alatnya ya, untuk mengenal alat ilmunya ini kita kenal sebagai elektrokardiografi. Jadi sama seperti kita mempelajari geografi, biologi dan sebagainya. Jadi untuk mengetahui membaca yang namanya elektrokardiogram atau gelombang EKG itu ilmunya bernama elektrokardiografi. Nah, untuk elektrokardiogram sendiri merupakan gambaran yang mencerminkan aktivitas listrik jantung. Jadi ini merupakan gambaran gelombangnya, P, Q, RST sama tadi segmen-segmennya ya. Untuk ilmunya disebut sebagai elektrokardiografi. Kemudian mesinnya kita kenal sebagai mesin EKG. Nah, nanti mesin EKG ini merupakan kayak ada modemnya, kemudian nanti dia punya 10 kabel yang disebut sebagai elektrode dipasang di 10 titik. Kemudian setelah perekaman nanti dia akan dicetak di atas kertas atau monitor. Nanti akan dicetak sebagai hasilnya terdiri dari 12 lead tadi ya. Ada lead 1 sampai lead 6, kemudian lead 1 sampai lead 3, kemudian V1 sampai V6 sama AVL, AVR sama AVF. Oke, kemudian untuk mesinnya sendiri nanti dia mampu merekam aktivitas listrik jantung dan menggambarnya dalam grafik ya. Nah, ini untuk letak lokasi dari elektrodenya kita akan lebih paham nanti waktu kita melakukan praktikum ya minggu depan. Ini mesinnya ya, mesinnya seperti ini, kemudian ini elektrodenya, ini kabelnya, kemudian ini adalah elektrodenya. Ini kan nanti kertasnya ya, jangan sampai lupa, nanti kertasnya harus selalu diisi, takutnya nanti lupa ya, kertasnya kosong sudah terlanjur dilepas ternyata nggak ada isi kertasnya, jadi nanti nggak tercatat hasil grafiknya. Oke, jadi ini untuk kertas EKG-nya yang perlu kita harus tahu ya. Nah, untuk yang standar ini bentuknya adalah kotak-kotak seperti ini ya, jadi dia dari kotak besar sama kotak kecil. Nah, untuk yang kotak besar sendiri, untuk kotak kecil sendiri one small square ini ya, satu kotak kecil itu merupakan kalau ke kanan dia mewakili waktu, kalau ke atas dia mewakili voltase. Jadi ini ya, satu kotak kecil dia mewakili 0,04 detik, kemudian 5 kotak kecil atau satu kotak besar, ya kotak besar itu seperti ini ya, yang ada garis tebalnya, dia mewakili 0,2 detik. Nah, untuk voltase sendiri, dia ke atas mewakili 0,5 milivolt. Kalau 5 mm berarti dia, salah. Kalau satu kotak kecil ini mewakili 0,1 milivolt, kalau dalam satu kotak besar, dia berarti mewakili 0,5 milivolt ya. Sebentar.
Oke, tapi juga mungkin ada kertas EKG yang tidak tampak kotak kecilnya ya, karena saking halusnya atau mungkin karena dia fotokopian jadi tidak tampak. Nah, nanti perlu yang paling tidak harus kalian ketahui ini adalah satu kotak besarnya harus tampak ya, karena dia nanti akan menjadi perwakilan gambaran voltase sama waktu yang diperlukan untuk kontraksi sama relaksasi dari jantungnya. Oke, berikutnya untuk lead ya. Tadi waktu di akses tadi kita sudah mengenal ada 3 lead ya. Lead 1 dia dari tangan kanan ke tangan kiri. Lead 2 dari tangan kanan ke kaki kiri. Lead 3 dia dari tangan kiri ke kaki kiri. Jadi nanti dia akan mengukur beda potensialnya. Kemudian kalau yang unipolar atau mungkin tadi yang dia dari sumbu tengah ya, dari sumbu tengah ini ada 3 juga. Ada AVR, dia dari sumbu tengah ke tangan kanan, kemudian AVF ya, dia dari sumbu tengah ke kaki kiri, kemudian AVL dia dari sumbu tengah ke tangan kiri. Nah, nanti dia akan membantu kompleks yang menentukan kelanannya ada di mana. Jadi kita bisa memberikan kelompok ya. Seperti tadi ada di 1 dan AVL karena dia mengarah ke arah yang sama yaitu ke tangan kiri, maka kita bisa melihat kelainan jantung yang ada di lateral atau lateral atas, di kiri atas ya. Kemudian lead 2, 3 AVF dia nanti bisa melihat pada jantung yang ada di bawah. Jadi bisa melihat apakah ada infark atau mungkin ada iskemik pada yang bagian bawah atau di inferior. Untuk yang unipolar, nah unipolar ini ada di dada ya. Ini ada di dada, unipolar chest lead ya. Ada V1, V2, V3, V4, V5, dan V6. Ini lokasinya. Kalian harus tahu bagaimana ICS pasien, kemudian juga bagaimana garis-garis imajiner yang terbentuk dari klavikula sama di maxillary line. Oke, jadi ini untuk yang di chest lead dia akan melihat jantung itu dari kita potong dari atas, jadi dia bisa melihat dari ke arah depan, kemudian ke arah tengah atau septum sama ke arah kiri. Untuk resumennya, sandapan EKG-nya ini kita bisa dari kalau mau melihat bagiannya anterior, kita harus menemukan ada kelainan pada V1 sampai V4, kemudian lateral kiri kita bisa lihat pada lead 1, AVL, V5, dan V6. Kalau mau lihat yang bagian bawah, kita cek di lead 2, 3, dan AVF. Nah, kalau AVF ini nggak punya teman karena dia sendiri yang berlawanan arah. Kalau yang lainnya kan dia ke tangan kiri atau ke kaki kiri, tapi AVF ini dia mengarah ke tangan kanan. Jadi tidak bisa melihat apapun. Tapi dia bisa digunakan sebagai irama yang grounded atau yang dasar ya. Nah, nanti untuk gelombang normalnya seperti ini ya, kita bisa lihat ada gelombang P, tingginya seperti ini, kemudian lebarnya begini, ya, kemudian QRS, kemudian ada gelombang T. Selain itu juga ada PR interval, PR segmen, kemudian QT interval sama ST segmen untuk mengetahui apakah ada infark atau iskemi pada bagian miokardiumnya. Nah, ini untuk unsurnya ya, ada gelombang P merupakan depolarisasi dari atrium, berarti dia kontraksinya ya. Dan ini untuk gelombang P merupakan syarat yang harus muncul jika mau dikatakan irama itu irama yang normal atau irama sinus, berarti dia muncul dari sandapannya SA node atau NSA ini. Kemudian untuk karakteristik seperti ini ya, dia bentuknya normal, kecil, halus, melengkung, mendahului kompleks QRS. Jadi dia harus ada di depannya QRS, tidak boleh di belakangnya QRS. Kemudian harus positif di sandapan lateral kiri dan inferior, berarti dia harus positif di semuanya kecuali di AVR. Kemudian bifasik, atau kalau bifasik berarti dia bisa muncul 2, ada P yang ke atas sama P yang ke bawah, di lead 3 sama P1. Bisa berbentuk M juga ya. Kemudian dia fleksi ke atas, berarti dia harus positif ke atas di lead 2 dan harus terbalik di AVR. Nilai normalnya ya untuk tingginya kurang dari 3 mm, lebarnya juga kurang dari 3 mm. Dan jika ada disfungsi dari SA node, kita bisa lihat ada kelainan bentuk pada gelombang P-nya. Berikutnya adalah PR interval. Nah, PR interval ini menggambarkan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kontraksi atrium sampai kontraksi dari ventrikel, awal kontraksi ventrikel. Untuk waktu yang dibutuhkan adalah 3-5 mm atau 3-5 kotak kecil ya. Gelombang Q, nah ini adalah awal dari depolarisasinya ventrikel. Ini harus mengarah ke bawah, harus defleksi ke bawah ya. Dia harus kecil ya, kurang dari 0,04 detik kedalamannya. Lebarnya
kurang dari 0,0 lebarnya kurang dari 1 mm, untuk kedalamannya harus kurang dari 20%, salah ya. Bukan ini yang patologis. Jadi yang normal harus kurang dari 1 mm sama kurang dari 25%. Kalau yang patologis atau Q patologis kita kenal karena dia memiliki kelebaran lebih dari 1 mm sama kedalamannya lebih dari 20% dari amplitude gelombang R. Jadi dia lebih dalam dari gelombang R-nya. Kalau gelombang R merupakan puncaknya ya, puncak dari kontraksi ventrikel. Jadi dia harus ke atas. Kemudian nanti kita juga bisa menemukan ada gelombang yang patologis. Jadi dia menandakan adanya kelainan pada branch block atau berkas kiri dan kanannya. Oke, kemudian gelombang S ini merupakan defleksi negatif setelah gelombang R, jadi dia harus ke bawah ya. Ini menandakan adanya kontraksi dari ventrikel yang sudah mau selesai. Nah, untuk KRS ini merupakan kontraksi dari ventrikel. Tentunya dia harus defleksi besar ke atas dan berujung tajam. Normalnya dia harus kurang dari 3 kotak kecil. Jadi angka 3-5 harus dihafalkan dalam EKG ya, karena dia menandakan yang normal. Nah, jadi kalau kita mau melihat ini ada perubahan dari gelombang EKG karena tadi kan gelombang EKG itu sesuai dengan arah sumbunya. Nanti kalau kita ke depan, berarti yang lebih besar dia adalah gelombang S-nya, R-nya kecil. Gelombang V2 sama V3 karena dia hampir searah dengan sumbu jantungnya, maka antara gelombang V2 sama V3 dia hampir sama besar antara R dengan S-nya. Kemudian V4 ke 5 V6 dia lebih besar yang R daripada yang S. Ini kita kenal sebagai aksis frontal ya. Ini untuk evolusi dari ventrikelnya, KRS-nya ya. Jadi R-nya akan semakin kecil pada V1, kalau di V6 dia semakin besar. Nah, ini untuk nomenklaturnya ya, ada berbagai bentuk RS. Nah, ini yang kalau kita menamakan gelombang yang normal itu harus sama-sama besar, harus yang menggunakan huruf besar. Jadi, kalau kita menamakan Q RS yang menggunakan besar seperti ini, berarti dia yang normal. Nanti jika kita menemukan Q kecil, berarti dia Q-nya tidak normal. Misalnya seperti ini, Q-nya lebih dalam, lebih lebar ya. R-nya normal, tapi nggak ada S-nya. Atau seperti ini, gelombang QS, nggak ditemukan adanya R, karena tidak ada yang menonjol ke atas. Kemudian QRS ini, Q-nya normal, R-nya normal, tapi S-nya terlalu kecil, terlalu, R-nya tidak normal. Kemudian ini Q-nya kecil, S-nya kecil, R-nya normal. Atau ini QR, nggak ada S-nya. RS, ya ada Q, nggak ada Q-nya. Jadi dia habis dari G point, dari P, dia langsung naik ke atas, tidak ada yang ke bawah dulu. Kemudian ini RS, ya, R-nya kecil sedikit di sini, S-nya terlalu dalam dan terlalu lebar. Atau seperti ini ada RSR aksen. Nah, yang ada aksen seperti ini berarti dia menandakan ada blok ya pada cabang berkasnya. Bisa di kanan, bisa di kiri, tergantung nanti letaknya di mana. Bisa kalau di V1 sampai V3 berarti dia di kanan, kalau di V4 sampai V6 berarti dia di kiri. Lanjut untuk gelombang T, ini merupakan aktivitas dari istirahatnya ventrikel ya. Ini untuk normalnya kurang dari 10 mm di sandapan dada, kurang dari 5 kotak kecil berarti ya. Kurang dari 10 kotak kecil kalau di dada, kalau di atrium berarti dia kurang dari 5 mm. Minimal 1 mm, kemudian kalau dia ada kelainan bentuk menandakan adanya iskemik atau infark. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu enggak untuk fisiologi morfologinya? Silakan. Saya belum. Silakan kalau mau ditanyakan. Materi hari ini sangat banyak, jadi saya harap kalian bisa paham dasarnya dulu ya. Jadi dasarnya tadi yang ini,
sistem kondusinya, arahnya dari 1 sampai 7 ini harus berurutan. Kemudian yang berikutnya adalah yang ini ya, aktivitasnya. PGRST ini menandakan apa saja, kemudian bagaimana bentuk-bentuk gelombang itu harus paham, harus hafal. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut dengan bagaimana cara membacanya. Nanti juga untuk cara membaca kita ada praktikum lagi ya, jadi saya minta tolong nanti dibagi lagi menjadi kelompok kecil. Saya akan memberikan tentiran untuk membaca kaki pada 5 orang dulu, nanti yang 5 orang ini berkewajiban untuk mengajari temannya yang lainnya sampai semuanya paham ya. Jadi minta tolong nanti Mbak Aprilia untuk memanggil nama-nama yang mungkin kemarin lebih pintar ya, untuk saya lebih bisa memberikan pemahaman dulu, nanti supaya nanti teman-temannya bisa bertanggung jawab untuk memberikan pemahaman pada teman-teman yang lainnya juga ya. Iya, baik Bu. Baik, terima kasih. Saya lanjut dengan bagaimana cara membaca kakinya. Jadi untuk membaca kaki itu ada 7 tahap ini ya. Ini saya rasa juga gampang ya, nanti kita bisa praktikum saja. Jadi mulai dari bagaimana mengukur regularitasnya, kita bisa menggunakan R-nya ya. Harus tahu bagaimana gelombang itu, apakah dia reguler, teratur atau tidak ya. Kemudian yang kedua menghitung frekuensi. Untuk frekuensi bisa dengan 2 cara ya, 3 cara. Dengan cara menghitung kotak kecilnya, menghitung kotak besar, sama menghitung jumlah gelombang dalam 6 detik. Kemudian yang ketiga tadi apa? Memeriksa gelombang P. Saya tambahkan dulu S. Examine the P wave. Jadi untuk P-wave itu dia harus paham syaratnya kalau P-wave ini. Saya buat aja dari sini. Untuk P-wave itu dia harus kecil ya. Nah ini sudah. Tingginya harus ini cewek ya. Ya. Oke, kemudian berikutnya setelah kita memeriksa gelombang P, ya, gelombang P-nya kita mengukur PR intervalnya, bisa digunakan dengan cara menghitung kotak kecilnya atau menggunakan penggaris untuk mengetahuinya. Kemudian mengukur durasi QRS kompleksnya, mengetahui hipertrofi ventrikel,
Yang kemudian akses jantungnya. Oke, selesai. Kemudian untuk irama sinus nanti ini adalah irama yang muncul akibat adanya aktivitas gelombang P. Jadi syaratnya setiap gelombang P harus diikuti dengan satu kompleks QRS. Jadi setiap P harus diikuti QRS. Kemudian interval PR-nya antara 3 sampai 5 kotak kecil. Kemudian P-nya harus positif di lead 2 dan negatif di lead AVR. Kemudian frekuensinya antara 60 sampai 100, ini baru bisa dikatakan sinus normalnya atau sinus ritem. Frekuensi normal, ini banyak sekali ya. Normalnya 60 sampai 100, frekuensi jantung kalau normal 60 sampai 100 kali, takikardi lebih dari 100. Bradikardi kurang dari 60, kemudian takikardinya kurang ya. Takikardi 100 sampai 120 kali per menit. 130 ya, 139 ya. Per menit. Kemudian kalau bradikardi lambat, dia kurang dari 60. Kalau yang takikardi abnormal, dia di atas 140 250 kali per menit. Nah, ini yang berbahaya ya. Nanti yang kalau kita menemukannya di atas 350 kali ini berarti sudah yang letal atau yang mengancam nyawa. Ya, nanti kalau misalnya kita cetak di kertas EKG-nya, hasilnya akan seperti ini. Ada 12 lead ya, ada lead 1, lead 2, lead 3. Kemudian AVR, ya tadi saya katakan kalau AVR itu pasti gelombangnya harus terbalik seperti ini. Kita lihat sini, ini P-nya ya. Kalau di sini di lead 1, P-nya di atas, QRS-nya ke atas, T-nya di atas. Tapi kalau di AVR, dia terbalik semua. Ini P-nya, P kecil ini, kemudian QRS-nya di bawah, T-nya juga dia menghadap ke atas, dia terbalik ke bawah ya. Tapi yang lainnya sama ya. AVR, AVL, AVF, kemudian ada lead V1, V2, V3, V4, V5, V6. Nanti kalau kalian mau melihat yang kiri, berarti kita tahunya di V1 sampai V3. V4 sampai V6 dia di arah kebalik. V1 sampai V4 dia, V1 sampai V3 dia di jantung sebelah kanan, V4 sampai V6 dia di jantung sebelah kiri. Kemudian ini untuk perubahan EKG-nya ya, contohnya ini yang kita kenal sebagai T-tol ya, atau T yang tinggi, peak T-wave, yang menandakan adanya hiperkalemi. Kemudian ada yang flatten T-wave, ini karena dia ada namanya ada block ya, pada saat mengalami repulsasi. Kemudian ada T-wave inversi, ini yang mengatakan dia adanya infark ya. Kemudian ini iskemik ya. Kemudian yang ini juga iskemik. T-nya kebalik, kemudian ada ST depresi. Nah, yang ini ST depresi tanpa T inversi, tanpa T yang terbalik. Jadi T inversion berarti artinya T yang terbalik ya, T-wave inversion. Ini kalau kita lihat pada jantungnya, berarti yang tengah ini dia mengalami infark, kemudian bagian lateralnya, pinggir-pinggir ini mengalami injury, kemudian yang bagian paling ujung dia mengalami iskemi. Jadi kita bisa tahu sampai seluas apa kelainan yang mengarah pada jantung, otot jantung pasien. Kemudian ini untuk infark ya diwakili oleh Q patologi ya, karena dia lebih dalam dari R. Dia harusnya kurang dari 1/3 R, kedalaman dari Q-nya. Oke, ini untuk contoh-contohnya. Perubahan ini kalau iskemi ya, dia ada inversi seperti ini. Kemudian indikator AMI atau akut miokard infark IMA kemarin ya. Ini ada ST elevasi, jadi gelombang kaki itu kan dia ada garis basal, garis imajiner yang dia seperti kayak garis lurus. Nah, jika dia di atas dari garis G-point itu, garis lurus itu, berarti dia mengarah pada ST elevasi. Kemudian ada T inversi, berarti dia T-nya terbalik. Kemudian development Q-wave-nya, ya, jadi dia bisa Q-nya seperti ini ya. Ini ada ST elevasi, ini ST elevasi disertai dengan T-wave, inversi. Kemudian ini adalah QS kompleks, jadi dia hanya ke bawah, tidak ada R-nya. Kemudian ini juga resiprokal, berarti dia kalau dibolak-balik sama. Ini ada, ini kalau P, kemudian ini GR, S sama T. Jadi ini mirror image as depression. Ini berarti dia
kerusakannya lebih luas lagi. Oke, jadi yang ini nanti setelah kita praktikum untuk membaca EKG ya. Jadi Mbak Aprilia, kita untuk praktikum EKG itu ada 2 ya. Yang pertama praktikum memasang alatnya, perekamannya. Yang kedua praktikum membaca alat. Nah, untuk Rabu depan kita praktikum memasang alatnya dulu. Kemudian setelah itu kalian ada praktikum mandiri untuk memasang alatnya. Kemudian Rabu depannya kita praktikum lagi untuk membaca EKG-nya. Nanti yang 5 orang tadi ya saya minta untuk perwakilan saja. Kemudian nanti hari Jumatnya kita yang tentiran. Jadi kalian langsung membelah menjadi kelompok kecil-kecil untuk memberikan penjelasan kepada teman-temannya. Nanti setelah itu akan saya berikan kuis untuk pemahaman EKG. Oke, itu saja dari saya untuk materi EKG. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan.